pelajari dari materi kali ini, mulai dari definisi vaksinasi dan imunisasi, perencanaan dan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Serta untuk memaksimalkan pemahaman teman-teman di akhir materi, kita juga ada latihan soal. So, tunggu apa lagi? Yuk, check it out! Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang vaksin, banyak suka keliru tentang definisi imunisasi dan vaksinasi. Padahal, keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Nah, sebenarnya apa sih itu vaksinasi? Apa bedanya dengan imunisasi? Nah, vaksinasi adalah pemberian produk biologi berupa mikroorganisme yang sudah mati atau hidup atau dilemahkan, atau berupa toksin mikroorganisme yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Sedangkan imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Jadi, vaksinasi merupakan salah satu bagian dari imunisasi. Nah, kenapa sih vaksinasi menjadi salah satu bagian dari imunisasi? Sesuai dengan definisi imunisasi yang berkaitan dengan kekebalan tubuh, sistem kekebalan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Nah, kita masuk di kekebalan aktif nih. Perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan sendiri dan menetap seumur hidup. Terbagi atas dua, ada aktif alamiah dan aktif buatan. Jika aktif alamiah merupakan ia didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit, sedangkan aktif buatan itu didapatkan dari pemberian vaksin. Nah, selanjutnya kekebalan pasif, yaitu perlindungan ini diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Dibagi atas dua juga, pasif alamiah dan buatan. Kalau pasif alamiah merupakan ibu ke anak melalui plasenta atau pemberian air susu pertama, sedangkan pasif buatan itu diuntukkan untuk antibodi dalam bentuk serum. Contohnya adalah serum anti bisa ular. Jadi dapat disimpulkan bahwa vaksinasi dan imunisasi adalah dua hal yang berbeda namun sangat berikatan. Nah, berdasarkan dasar antigen, vaksin digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bibit penyakit yang dilemahkan atau less attenuated. Sedangkan yang kedua merupakan bibit penyakit yang dimatikan, inactivated. Biasanya vaksin ini diambil dari hasil pertumbuhan bakteri atau virus yang pada media kultur kemudian diinaktifkan. Bisa utuh atau hanya sebagian fraksional gitu. Vaksin jenis ini selalu memerlukan dosis ulang. Nah, selanjutnya ada lagi rekombinan. Contohnya adalah hepatitis B dan HPV atau human poliovirus. Yang terakhir, yang keempat itu mRNA. Vaksin COVID, Pfizer dan Moderna. Vaksin jenis ini adalah vaksin dengan teknologi yang baru dan masih banyak dikembangkan. Vaksin ini tidak menggunakan virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan. Namun, komponen materi genetiknya ini direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu sehingga memicu reaksi kekebalan tubuh. Selain asal antigennya, vaksin juga diklasifikasikan berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, yaitu ada yang vaksin yang sensitif terhadap beku dan ada yang sensitif terhadap panas. Nah, pre-sensitif atau tidak tahan beku ini merupakan vaksin yang akan rusak terhadap suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya adalah hepatitis D, TD, DTHB, ada DT, terus ada ITV, TT, dan DT. Sedangkan heat sensitif atau yang namanya tidak tahan panas berbeda dengan free sensitif. Vaksin heat sensitif ini akan rusak terhadap paparan panas yang berlebih. Contohnya adalah vaksin BCG, polio, campak, dan rubella. Nah, karena kita sudah mempelajari vaksin secara umum, kita sebagai apoteker juga harus mengerti cara untuk mengelola vaksin.
pengelolaan vaksin ini menjadi beberapa subbagian, mulai dari perencanaan, hingga pencatatan dan pelaporan. Hampir sama dengan proses pengelolaan obat. Hal yang pertama dilakukan dalam pengelolaan vaksin adalah perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan melakukan perhitungan kebutuhan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, yaitu menentukan jumlah sasaran imunisasi dan kebutuhan logistik. Yang pertama itu kita mesti sasaran imunisasinya. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam proses perhitungan kebutuhan. Namanya di puskesmas, semuanya itu sudah online ya. Nah, selain itu ada kebutuhan logistik yang meliputi vaksin, ADS atau Auto Disable Syring, ini safety box, ada juga peralatan anafilaksis seperti epinefrin, spoid, infuset, jarum infus, NaCl 0,9%, ada juga peralatan cold chain, ada peralatan pendukung cold chain dan dokumen pencatatan pelayanan imunisasi. Nah, vaksin yang sudah direncanakan kemudian dilakukan yang namanya pengadaan vaksin melalui permintaan kepada kepala dinas kesehatan atau dinkes, atau bisa juga dengan pengadaan mandiri. Nah, setelah barang dipesan, barang yang datang itu dicek kesesuaiannya dengan surat pesanan atau dokumen penerimaan. Proses penerimaan itu bertujuan untuk memastikan bahwa kiriman vaksin yang diterima itu benar, tidak rusak dan terjamin. Nah, pertama adalah kita mesti cek kelengkapan administrasi, itu berupa vaksin arrival atau report dan surat pengiriman vaksinnya. Kemudian yang kedua, pastikan kualitas vaksin sesuai dengan standar. Nah, kita cek alat pemantauan suhu, fisik vaksinnya, entah itu mulai dari kejernihan, warna dan bentuk, terus dilakukan pemeriksaan VVM atau vaksin vial monitor, dan kemasan serta label. Yang langkah ketiga itu catat hasil pemeriksaan, jumlah vaksin, nomor batch, masa kadaluarsa pada buku penerimaan atau kartu stok vaksin. Setelah seluruh vaksin diperiksa, selanjutnya petugas mengisi lampiran VAR atau Vaksin Arrival Report. Apabila vaksin sudah memenuhi persyaratan pada saat penerimaan, vaksin disimpan menurut suhu dan kategori penyimpanannya. Rata-rata vaksin itu harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, kecuali vaksin oral polio atau OPV yang mesti disimpan dalam freezer dengan suhu terkontrol, yakni suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Nah, untuk pelarut vaksin kita mesti simpan pada suhu ruang atau suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Nah, sehari sebelum digunakan pelarut, kita mesti simpan pada suhu dingin juga 2-8 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu vaksin heat sensitif diletakkan pada dekat atau menempel pada dinding lemari es. Sedangkan vaksin freeze sensitif jangan menempel dinding lemari es. Itu perbedaan. Keempat, vaksin itu mesti diletakkan dalam kotak vaksin. Peletakannya itu antara vaksin diberi jarak antara minimal 1-2 cm atau 1 jari tangan, itu kita letakkan full pack di bagian bawah kulkas untuk menjaga kestabilan suhu. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kualitas dan keamanan vaksin. Pertama, perhatikan keamanan vaksin. Kedua, vaksin itu tidak boleh terpapar suhu berlebihan karena dapat dipastikan ini dengan indikator VVM, vaksin vial monitor. Ketiga, vaksin belum pernah mengalami pembekuan yang dapat dipastikan dengan uji kocok ya. Dan terakhir, vaksin belum melampaui batas waktu ketentuan pemakaian vaksin setelah dibuka. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Akumulasi paparan panas dapat merusak vaksin sehingga vaksin akan terbuang. Agar tidak banyak vaksin yang tidak terbuang, maka perlu dilakukan yang namanya penentuan prioritas penggunaan vaksin. Nah, hal yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah keterpaparan vaksin terhadap panas. Keterpaparan vaksin terhadap panas itu kita dapat ukur dengan indikator VVM.
vaksin vial monitor yang telah disetujui WHO. Indikator ini berbentuk lingkaran dengan persegi di tengahnya. Bagian persegi ini sensitif terhadap panas dan akan berubah warna menjadi gelap ketika mendapatkan paparan panas pada jangka waktu tertentu. Perubahan ini dia sifatnya bersifat irreversible. Pertama, apabila segi 4 lebih terang dari lingkaran, vaksin dapat digunakan bila belum kadaluarsa. Kedua ini, segi 4 berubah gelap lebih terang, mesti segera digunakan bila belum kadaluarsa. Yang ketiga, segi 4 berwarna sama dengan lingkaran. Nah, ini tidak boleh digunakan lagi nih. Yang digunakan. Keempat, segi 4 lebih gelap dari lingkaran. Jangan digunakan. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini adalah referensi yang kami gunakan